Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang cara input rekam medis di ruang operasi, terutama formulir catatan anestesi intraoperatif terpadu ya. Jadi satu formulir dia menginput beberapa atau seluruh catatan anestesi ya intraoperatif, monitoring dan lain sebagainya. Kalian masuk dengan akun kalian masing-masing, dokter maupun penata anestesi atau perawat yang bertugas untuk menginput ini, masuk dengan akun kalian masing-masing di aplikasi kalian, kemudian klik tombol ruang operasi ya. Kunjungi ruang operasi karena formulir ini ada di ruang operasi. Klik ruang operasi, lalu silakan memilih pasien yang ingin diinput rekam medisnya ya. Misalkan Safaluna ya, kita klik, kemudian kita input rekam medis, kemudian kita menuju ke anestesi preoperatif ya. Silakan kita isi anestesi preoperatif. Ini intraoperatifnya, jadi kita klik intraoperatif karena tadi yang mau kita input adalah intraoperatif ya. Kemudian kita klik catatan intraoperatif terpadu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini ada banyak sekali formulir, tapi insya Allah kami telah bagaimana mendesain formulir ini meskipun banyak, tetapi dapat diisi dengan cepat dan terstruktur. Kemudian kami juga meminimalisir kesalahan-kesalahan penginputan dengan cara kami membuat beberapa standarisasi misalkan select seperti ini. Jadi supaya ini meminimalisir kesalahan input dan pengetikan manual ya. Jadi kami sudah berupaya untuk melakukan formulir ini semaksimal mungkin. Ini merupakan salah satu formulir yang sulit ya, selain ada di ICU dan lain sebagainya yang sulit, dan ini biasanya dalam rekam medis yang manual, yang kertas itu gambarnya kotak-kotak ya. Gambarnya kotak-kotak. Dan di sini kami menampilkan untuk memulai penginputannya seperti ini ya. Jadi kita langsung mulai penginputan, saya jelaskan dulu ya satu-satu ya. Pertama, waktu dan tahapan anestesi atau operasi. Di sini ada tanggal mulai anestesi, intubasi, mulai operasi, ekstubasi, dan akhir operasi. Kemudian di sini ada informasi intraoperatif terdiri dari posisi pasien, teknis anestesi, jenis airway, jenis oksigen, dan kesulitan intubasi. Semua di sini tinggal dicentang ya, tinggal dicentang. Sudah kami standarisasi. Nanti silakan Bapak Ibu dokter anestesi dan penata anestesi mengoreksi ya. Kemudian ini catatan yang biasanya disyaratkan oleh SNAS dan KARS. Harus ada catatan-catatan seperti ini ya. Dan ini kami juga sudah menyediakan di sini. Jadi misalkan segala sesuatu tidak ada atau tidak terhimpun di sini, Anda bisa mengetiknya di sini ya, di catatan klinis tambahan. Kemudian di sini ada monitoring TTV ya, monitoring TTV. Ada sistolik, diastolik, nadi, SpO2, echo, dan suhu, RR, VO2, dan O2 ya. Kemudian di sini ada monitoring EKG, ada LED2, ritim, HR, dan catatan ya. Kemudian di sini ada monitoring ventilator ya. Ada mode ventilator, respirasi, volume tidal ya, RR set, VO2 settingnya, PEP ya. Kemudian monitoring obat dan terapi ya. Ada nama obat, kategori, dosis, cara, rute, dan reaksi. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring cairan ya. Monitoring cairan di sini ada jenis cairan dan cara pemberian, volume, kecepatan ya. Kemudian berikutnya ada monitoring urin ya, urin output ya. Ada volume, ada warna, ada catatan ya. Kemudian monitoring blood loss ya, kehilangan darah ya. Nah, ada sumber dan jenis, ada metode penilaian, ada volume, karakter, dan catatan ya. Kemudian kejadian khusus, komplikasi intraoperatif ya. Nah, kejadian khusus ini ada jenis kejadian, nanti tinggal dipilih ya. Sebentar saya buka dan kalian melihat ya. Kemudian tingkat kejadian, ada gejala, ada tindakan, ada hasil ya.
Kemudian di sini ada hasil persalinan atau seksio sesar ya. Ya tidak, kalau tidak dia tertutup ya, kalau ya dia terbuka. Nanti Anda bisa tambahkan ya. Nah, di sini mau tambah misalkan seorang ibu dia melahirkan 5 atau 6 bayi bisa ditambahkan ya, dan bisa dihapus di sini. Oke. Kemudian praktisioner ya, Anda bisa mencari praktisioner sini dan nanti pilih ya. Nah, kita akan melihat dan menginputnya satu demi satu ya. Kita mulai dari waktu dan tahapan anestesi operasi ya. Misalkan tanggal mulai, kita mulai dengan tanggal 15 ya sekarang ya. Iya, tanggal 15 bulan 4 tahun 2026. Mulai anestesi, misalkan mulai anestesi adalah sekarang ya, jam 40.20.44. Kemudian mulai intubasi. Mulai intubasi misalkan ini ya, 46. Kemudian mulai operasi. Mulai operasi taruh di sini. Kemudian ekstubasi. Ini nanti kalian yang isi ya. Saya hanya centang-centang saja, mengisi saja seperti ini. Nanti kalian yang mengisinya dengan sempurna ya. Kemudian akhir operasi, misalkan operasi itu berjalan selama 1 jam ya. Kita taruh sini jam 21. Ya, akhir operasi ya, jam akhir operasi. Oke. Kita langsung menuju ke informasi intraoperatif ya. Informasi dasar ya, informasi dasar intraoperatif. Posisi pasien, misalkan di sini semuanya sudah ada posisi-posisi pasien. Posisi-posisi pasiennya semua sudah ada, supin, pon, lateral kiri dan sebagainya. Ini kita tinggal centang ya, tinggal centang posisi pasien. Kemudian teknis anestesi. Nah, teknik anestesi ini kita memilih teknik seperti apa, nanti tinggal dicentang ya, dipilih ya. Kemudian airway, teknik airway ini, kalau teknik airway ini kan ada juga tentang detail airway. Ada beberapa airway yang dia membutuhkan detail, contohnya seperti ini ya. Kalau ada juga yang tidak ya, misalkan face mask itu tidak ya. Kalau misalkan oral to be, nasal, DLT, itu dia membutuhkan detail ya, detail daripada jenis airway ini. Jadi harus ditulis, misalkan to be oral. Nah, kita misalkan tulis di sini lagi, kita masukkan lagi, misalkan 20 ya. Kemudian cuff-nya, kemudian cuffed misalkan ya, PTT. Ini saya isi saja, nanti kalian yang menyesuaikan dan cara pengisian yang benar itu seperti apa. Itu nanti kalian yang lebih tahu daripada saya ya. Kemudian ini kita pakai misalkan ini ya. Kemudian kita tinggal centang lagi. Oke. Nah, semua sudah centang ya. Dan ini bisa kalian bisa mengisinya dengan sesuatu ya. Misalkan hipotermia. Hipotermia. Ini contoh ya, contoh saja. Hipotermia dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang jadi Bapak Ibu saya refresh kembali ya. Untuk mengisi formulir ini saya harap kalian mengisi ini yang duluan ya. Ini duluan yang harus diisi ya. Oke. Kemudian kita langsung lanjut kepada monitoring EKG ya. Kita lanjut ke monitoring EKG. Kita tinggal tambah EKG, monitoring TTV ya, tanda-tanda vital. Di tanda-tanda vital ini saya sudah jelaskan tadi bahwa ada siastolik, diastolik, nadi, SpO2, echo, suhu, RR, VO2 dan O2 ya. Nah, tinggal kita tambahkan saja. Ini dia misalkan begini. Kita monitoring TTV ini dimulai dari mana? Kalau mulai dari anestesi atau mulai dari operasi. Kalau mulai dari anestesi, ini kan waktu anestesi ya, waktu anestesi. Dan ini waktu mulai operasi. Jadi monitoring TTV ini dimulai dari mana? Misalkan dimulai dari operasi, berarti kita klik. Nanti waktu sini berubah ya. Nah, jadi mulai dari operasi atau dimulai dari anestesi. Misalkan kita saja langsung mulai dari anestesi. Kita langsung tambahkan ya. Ini tadi kita sudah tambahkan ya. Kita tambahkan ya. Oke. Kalau mau hapus, hapus ya. Tambahkan. Ya, kita tambahkan tanda-tanda vital. Ini akan bertambah setiap 5 menit ya. Misalkan 49, 54. Tambah lagi 59 ya. Setiap 5 menit ya bertambah. Kalau Bapak Ibu pengen peninjauan itu lakukan setiap 1 menit, nanti tinggal edit ya. Bisa diedit atau edit langsung di sini. 54, 40 tuh bisa langsung di edit di situ ya. Sekarang kita misalkan mulai isi dari 120. Langsung kita isi ya. 120, 80, 80, 90, 35, 36, 16, 42 ya. Kita isi lagi 110 per 70,
per 70, 80, 30, 30, 15, 33 ya. Kita isi lagi 120, 70, 80, 98, 35, 36,6 misalkan, 17, 35, 4 ya. Tambah lagi 120, 8, 90, 90, 90 ya, 30, 34, 17, 43. Oke, kita cukupkan sampai situ, tapi saudara bisa tambahkan sampai banyak ya, sampai banyak ya. Saya cukupkan sampai di situ, kemudian kita monitoring EKG ya. EKG ini sama ya, kita mau pilih mulai dari anestesi atau mulai dari operasi. Kita mulai dari anestesi saja ya. Pada saat EKG kita klik aja ya. Ya. Kemudian ritmenya, kemudian HR misalkan 70. Catatan masih stabil, contoh ya, ini contoh. Kemudian EKG lagi, kita pilih lagi ya, misalkan 80. Kita tambah lagi ya. Iya, iya, 70. Tambah lagi ya. Iya, 90. Kita tambah lagi 80. Nah, kita langsung monitoring ventilator ya. Umpamanya sampai situ dulu, kita langsung monitoring ventilator ya. Jadi kita bisa tambah sekaligus banyak-banyak, baru kita ngisi juga bisa. Cuma di ventilator ini ingat, jamnya ini kan sama semua nih. Nah, kita membuat waktunya tuh waktu sekarang ya. Jadi ini waktunya harus harus jadi, kita nggak 5 menit enggak ya. Kita nggak per 5 menit tidak. Karena ini kan dia monitoring ventilator ini kan dia sifatnya event juga ya, sama dengan monitoring obat dan terapi event juga ya. Jadi kalian saja yang mau monitoringnya tuh setiap berapa jam atau setiap berapa menit, kalian yang nanti mengatur waktunya. Misalkan ini ya. Jadi kalau pada saat kita klik ini langsung sudah secara otomatis dia controller atau spontan atau lainnya itu semuanya sudah otomatis ya. Ya. Kemudian kita langsung mengisi misalkan 500. Kita langsung isi 12 ya. Kemudian 50. Kemudian 5. Kemudian 20. Ini contoh. Kita isi lagi, ini 51 ya. Misalkan kita kasih ke 53. Ya. 600. 13. 40. 10. 10. Oke. Kita tambah lagi. Ini misalkan ini ya. 400. 15. 50 deh. Oke. Ini saya isi saja, enggak tahu jawaban yang benar itu seperti apa ya. Nah, kita misalkan ventilatornya sampai di situ 3 aja. Kemudian obat dan terapi. Obat apa saja yang kita telah berikan kepada pasien tuh. Misalkan ini jam 20 kita isi, kemudian ini, kemudian kita isi lagi, kemudian rutenya apa, efeknya apa, misalkan tuh reaksi pasiennya membaik ya. Kemudian kita isi lagi, iya, continue. Oke. Kemudian kita isi lagi ya. Iya, iya, iya. Nanti kalian isi sesuaikan dengan istilah-istilah yang benar di sini. Kemudian monitoring cairan ya. Kita isi lagi cairan. Ya tuh. Nah, kita isi lagi cairan, volumenya berapa? 500 ml. Kecepatannya misalkan 100 atau 50 ml per mililiter per jam. Kemudian ini lagi, kita tambah lagi, kita kasih waktu di sini ya. Ini siapa? Oleh blood itu ada. Oke. Nah, oke.
misalkan 500 lagi, ini 100 ya, 100 satuannya tetes per menit ya. Kita isi lagi 59 ya. Iya, NaCl misalkan. Iya, 100 per oke. Kemudian urin output ya, kita masuk ke urin output. Volume 50 ml, pilih warna kuning muda. Kalau ada catatan silakan tulis catatan ya. Kemudian ini lagi kuning tua 100. Ini di menit ke 58. Kemudian pada saat kita cek lagi menit ke 59 ada lagi misalkan 70 ml keruh. Nah, kemudian blood loss ya, blood. Kita mengisi blood yang tadi kan urin sudah, sekarang blood ya. Blood loss misalkan dari pilih sumber dan jenis ya, kita suction, sponging, visual. Kita tinggal pilih metode penilaiannya apa. Nah, kemudian misalkan 100 ml. Kemudian karakternya apa ya? Karakter daripada blood loss itu seperti apa? Misalkan fresh, darah merah segar. Kemudian kita tambah lagi di menit ke 57 ada lagi darah yang keluar ya, misalkan 200. Kita dark ya. Kemudian ada lagi ternyata ya, jam ke misalkan 21 aja dulu ya, 21 itu 20.57, 20.60 aja, 20.60 ya, 55 oke, 60 59 iya. Pilih lagi ya. Nah, 100 oke, ini pilih lagi. Oke, nah kejadian khusus misalkan ada kejadian khusus, kita tambahkan jenis kejadiannya di sini ya, tingkat kejadiannya, gejala misalkan mual, sesak nafas mungkin, sesak napas, tindakan yang diambil mungkin pemberian obat dan lain-lain, hasil stabil. Oke, itu kejadian ya. Misalkan di jam ini kejadian lagi di jam tertentu ya, 58 kejadian lagi. Nah, kita tinggal tambahkan ya, gejalanya apalagi, lorem ipsum gejala, lorem tindakan, hasil, lorem hasil ya. Oke, nah kalau bapak ibu mau tambahkan bayi bisa ya, langsung ditambahkan. Misalkan ada 2 bayi ya. Hidup, jenis kelamin laki, hidup, jenis kelamin perempuan, berat 2000, ini berat misalkan 3000, Apgar pertama 7, 8, 9, ini lagi misalkan 8, 8, 9 ya. Oke, nah misalkan ada catatan penting di SC ini, Anda bisa tambahkan di sini ya, pasien mantap, pasien mantap. Oke ya, dokter anestesi. Nah, dokter anestesi kita cari lagi dokter anestesinya siapa. Misalkan dokter anestesi ini, kita langsung isi praktisionernya. Dokter anestesi itu misalkan Agustina ya, Agustina ini ya, namanya langsung muncul di bawah sini ya. Sedangkan penata anestesinya tuh misalkan ini ya, ini penata anestesi, langsung kita tulis itu ya. Misalkan kita cari lagi petugas ruangan. Nah, petugas ruangan misalkan Mariam, ada nggak Mariam? Ini Marisia aja deh, petugas ya, kita klik lagi. Berarti ini kan sudah ada ya, nama-namanya sudah ada. Kalau mau hapus tinggal hapus aja nih ya, hapus, nanti namanya terhapus ya. Langsung kita tambahkan ya,
Kita sudah mengisi semua tuh, kita tambahkan. Nah, itu sudah tambah. Sekarang pada saat sudah ditambahkan, kita mau lagi mengedit ya, menambahkan data baru, ya kita langsung klik edit ya. Klik edit dan kita tambahkan data baru di sini ya. Misalkan tambah lagi jam 21. Ternyata dalam jam 21 120, 80, 80 lagi, 98, 35, 37, 15, 40, 32. Kemudian EKG lagi mau ditambahkan ya tinggal ditambahkan lagi ya. Jadi kalian tinggal menambahkan saja ya. Jangan buat baru, tetapi ditambahkan. Klik edit langsung tambahkan ya. Nah, sekarang bagaimana kita hasilnya? Hasil. Tapi sebelum kita melihat hasil, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dulu. Ini kan datanya satu nih. Nah, jadi jangan tadi pada saat sudah ditambahkan, seseorang datang lagi melakukan pemantauan lagi, dia tambah lagi di sini. Nah, itu nanti datanya double ya, dia memiliki dua data. Jadi cukup satu data ini, kemudian mau ditambahkan TTV atau EKG atau ventilator, tinggal klik edit, lalu menambahkan. Ya, menambahkan di bawah sini. Misalkan blood loss, keluar lagi, ya kan? Nah, keluar lagi. Nah, tinggal tambahkan di sini. Lorem blood. Darah, blood loss. Mohon maaf. Catatan. Jadi ini tinggal kalian tulis saja. Kemudian tinggal tambahkan lagi ya. Gitu. Ya. Pergantian shift. Misalkan pergantian shift. Pergantian shift ya tinggal dia harus edit di sini lagi ya. Edit di sini lagi. Edit di sini untuk menambahkan catatannya. Jadi setiap catatan yang ditambahkan juga, yang diedit juga, ini ada kami menulis ya, siapa yang menginput ini dan yang mengedit, ada namanya di sini. Kenapa ini yang disebut dengan audit trail. Nah, dan ini untuk kita mendukung medico legal ya, untuk mendukung audit trail. Siapa yang menginput, siapa yang memperbarui data, itu harus terekam dengan jelas ya. Suatu saat kalau ada masalah itu tidak saling mengelak ya, tidak saling mengelak. Saya pikir untuk input dan update sampai situ. Kalau mau hapus data ini berarti seluruh data yang tadi itu terhapus ya, begitu ya. Tapi ada konfirmasi ini tidak aja, sudah isi setengah mati tadi tuh. Kemudian kita melihat hasilnya, kita lihat di sini data rekam medis, dan kita melihat anestesi perioperatif, pra anestesi, intraoperatif. Yang tadi kan kita ngisi itu ini ya, intraoperatif ya. Nah, di sini ada, untuk melihat ini ada 3 ya, dalam 3 bentuk. Yang pertama tabel, yang kedua grafik. Grafik ini ada 2 ya, grafik line view yaitu garis, kemudian grid view ya. Line view ini berbentuk line seperti ini, dan grid view ini berbentuk seperti ini ya. Grid view. Oke. Kita di line view ya. Line. Tabel dulu ya, kita ke tabel dulu ya. Tabelnya seperti ini. Jadi yang tadi yang kita sudah isi ya, waktu dan tahapan anestesi atau operasi, mulai anestesi, intubasi, mulai operasi, ekstubasi, akhir operasi. Informasi intraoperatif ya, posisi pasien, teknik anestesi, jenis airway, jenis oksigen, kesulitan intubasi. Nah, detail airway tadi itu kan ada ya, diisi ya semua ya. Kemudian catatan yang tadi yang kita buat bisa. Nah, intraoperatif. Jadi kalau di sini kita klik di sini, kita maju kursor di sini, ada waktu lengkapnya ya. Hari apa, jam, tanggal. Ini ada waktu. Kalau di sini kan jam saja di sini. Kalau kita ini ada hovernya ya. Kita sudah melihat pengisian ini semua ya, ventilator, cairan, intraoperatif, urin output, blood loss, kejadian khusus, SC yang dilakukan, hasil persalinan SC ya. Saya pikir ini sudah masuk kepada fase yang alhamdulillah bagus ya.
Di blood loss juga kita sudah taruh totalnya ya, blood loss totalnya juga. Kemudian urin juga kita sudah taruh totalnya, jadi tidak usah lagi perlu dihitung secara manual. Cairan intraoperatif ya, di sini kita berdasarkan kategori ya. Jadi kategorinya juga sudah ada ya. Misalkan kategori darah, berarti total darah sekian, total NaCl flus sekian ya. Jadi ada kalau kategori mana saja yang dia terkait di sini dia akan kalkulasi di sini secara otomatis sehingga hal itu dapat membantu pada dokter untuk melakukan analisa data. Kemudian kita ke grafik ya, grafik. Nah ini grafik ya, grafik line view. Nah ini trennya ya, ini tren untuk melihat tren terhadap waktu. Dan kalau merah ini berarti tandanya kurang stabil ya, kurang stabil. Kalau ini merah mungkin terlalu rendah ya, karena kita sudah meletakkan, nanti kami akan menyampaikan bagaimana standar-standar ini kami berikan di sini. Jadi ini ada alert juga nih merah untuk SPO2 ya, SPO2 90%. Kalau posisi di 98 stabil ya, kalau turun 90 kurang ya. Ya, ya harus lebih dari 90. Kemudian ini juga merah di Edco ya, Edco 17 ya, 30 ya. Ya, saya rasa itu sudah grid ya, ternyata grid belum. Ya, kita di grid juga kita bisa melihat juga datanya ada di sini, dan di grid ini kita bisa melihat trennya terhadap waktu juga ya, dan ini lebih detail karena kita mengumpulkan semua data tadi ya, mulai dari kejadian khusus, blood, urin, cairan, obat, ventilator, EKG, kemudian TTV kami bagikan menjadi diastolik, diastolik, nadi, dan SpO2, ETCO, suhu, RR, VO2, dan O2. Nah, kita langsung taruh di sini semuanya ya, sehingga Bapak Ibu bisa melihatnya secara langsung ya. Saya pikir ini yang paling penting. Coba kita tes tambah satu lagi, saya pikir nanti tampilannya bagus kali ya. Kita tambah TTV misalkan 110, 70, 70, 80, sorry, 80, 35, 10, 16, 42, tambah lagi 120, 80, 36, 36, 16. Wah, oke ya, kita tambahkan dan kita lihat hasilnya lagi. Intraoperatif grafik ya, grafik grid ya, gridnya udah tambah banyak dan sudah mulai menumpuk di sini ya. Jadi ini kalau semakin ditambahkan semakin banyak ya. Saya pikir ini kejadiannya, jadi Anda bisa melihat kejadian, jenisnya, dan semuanya ada ya. Alhamdulillah kami telah sampai di sini ya, telah sampai pada pembuatan rekaman di sini, dan insya Allah jauh lebih bagus daripada hasilnya, jauh lebih bagus ya, hasilnya insya Allah jauh lebih bagus. Ini ventilator. Semuanya sudah detail ya di sini ya. Kemudian ini obat, kemudian ini cairan, kemudian ini urin, dan ini blood ya. Ini heart rate ya. Nah ini yang kalau merah berarti ini ada status ya, kritis, waspada, kritis ya.
Saya pikir kita sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga menyenangkan, membantu Bapak Ibu semua dalam melakukan pekerjaan. Insya Allah ini di input isinya mudah ya. Bapak Ibu hanya perlu melakukannya 2-3 kali langsung sudah mantap. Bisa masuk di aplikasi saya ini, di demonstrasi ini, dan langsung isi ulang-ulang aja. Mau isi apapun, mau dicoba sebanyak apapun, silakan ya. Langsung diisi ulang-ulang aja. Ya, masuk di sini untuk melakukan uji coba sini sebelum kalian melakukan data real kan. Nanti saya sampaikan. User login dan username dan username dan sandinya. Saya pikir demikian. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang bagus dan kalimat saya tidak terstruktur dengan baik. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya, ada banyak faktor mungkin. Saya pikir demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.